Oh ya, baik. Sebelumnya selamat malam Pak Egi, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari grup Profit yang beranggotakan saya sendiri, Siska Putri, kemudian ada Andrian Geraldi dan juga Joshua akan mempresentasikan chapter 5 tentang the market for foreign exchange. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ada yang pertama introduction, kemudian ada function and structure forex, spot market, dan forward market yang tadi sudah disinggung oleh Pak Egi. Oke, langsung saja masuk ke introduction. Mungkin sebelum masuk ke pasar valuta asing, kita bahas sedikit mengenai uang, di mana uang itu memberikan kekuatan untuk kita atau kekuasaan untuk kita membeli barang maupun jasa. Nah, ketika kita memiliki uang negara kita, kita mempunyai kekuatan atau kekuasaan untuk membeli barang atau jasa yang diperjualbelikan di negara kita gitu. Tapi seperti yang disinggung Pak Egi tadi, ketika kita harus bertransaksi atau membeli ataupun menjual barang dari negara lain, kita itu memerlukan mata uang negara lain tersebut gitu. Nah, sehingga kita harus menukarkan mata uang yang kita punya dengan mata uang negara lain itu. Nah, disinilah pasar valuta asing nantinya akan berperan gitu. Nah, pasar valuta asing sendiri itu memperdagangkan mata uang terhadap mata uang negara lainnya. Secara lebih luas, definisi pasar valuta asing atau forex ini meliputi konversi daya beli dari satu mata uang ke mata uang lain, simpanan bank dalam mata uang asing, pemberian kredit dalam mata uang asing, pembiayaan perdagangan opsi mata uang asing, dan swap mata uang. Tapi tentunya dalam bab ini itu tidak bisa membahas semua topik ini, sehingga di bab ini hanya akan dibatasi untuk pembahasan tentang pasar spot dan membahas tentang pasar spot dan forward untuk pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing itu terbuka di suatu tempat di dunia selama 365 hari setahun dan 24 jam sehari. Ini artinya pasar valuta asing itu terbuka sepanjang waktu, 24 jam sehari dan sepanjang tahun. Nah, Bank for International Settlements atau BIS ini menempatkan perdagangan valuta asing spot dan forward harian di seluruh dunia pada angka 4,74 triliun dolar, setara dengan lebih dari 600 dolar transaksi harian untuk setiap orang di bumi. Ini menyeratkan bahwa pasar valuta asing spot dan forward ini ada di angka yang cukup besar transaksinya. Jadi pasar valuta asing ini merupakan pasar keuangan terbesar di seluruh dunia gitu. Nah, untuk diagram di sebelah kiri ini kita bisa lihat pangsa pasar valuta asing. Pada tahun 2016, pangsa pasar paling besar itu adalah United Kingdom, sebesar 37%, kemudian ada United States 19%, Singapura 8%, Hong Kong 7%, Jepang 6%, dan seterusnya. Dengan catatan, negara yang dicatat di dalam diagram ini atau yang dimasukkan dalam diagram ini adalah negara-negara yang pangsa pasarnya itu lebih dari 1%. Untuk negara-negara yang pangsa pasarnya itu kurang dari 1%, itu tidak dicantumkan dalam diagram di dalam bab ini. Oke, masuk ke topik yang pertama yaitu fungsi dan struktur valuta asing. Struktur pasar valuta asing ini merupakan hasil dari salah satu fungsi utama bankir komersial untuk membantu klien dalam melakukan perdagangan internasional. Kliennya ini kita ambil contoh perusahaan. Nah, perusahaan itu kan tidak semua perusahaan itu bertransaksi atau memperdagangkan atau menjual belikan produknya itu hanya di pasar nasional. Ada juga perusahaan yang bergerak atau bertransaksi dengan negara lain atau internasional. Nah, perusahaan-perusahaan ini ketika ingin impor, tentu perusahaan ini akan membutuhkan mata uang negara yang akan dia impor gitu. Misalnya Indonesia ingin impor dari Singapura, kemudian transaksinya itu ditagih dalam bentuk mata uang Singapura, otomatis perusahaan itu akan memerlukan mata uang negara Singapura itu. Nah, disinilah bankir komersial atau pasar valuta asing ini membantu para kliennya untuk memperoleh mata uang asing untuk menyelesaikan transaksinya. Nah, pasar spot dan forward atas falas merupakan jenis pasar over the counter atau OTC.
di mana perdagangan ini tidak terjadi di lokasi pasar terpusat, melainkan berbentuk jaringan seluruh dunia menggunakan telepon, terminal komputer, dan sistem transaksi. Jadi pasar valuta asing ini tidak terpusat di satu tempat, tetapi menyebar di seluruh dunia, yang dia itu membentuk jaringan, bertransaksinya melalui jaringan, bisa melalui telepon, terminal komputer, dan kalau sekarang sudah banyak transaksi itu melalui online nih, jadi transaksi otomatis gitu. Kemudian ada 3 segmen untuk pasar utama dalam pasar valuta asing, ada Australasia, ada Amerika Utara, dan Eropa. Untuk Australia itu, di segmen Australia itu ada Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain. Untuk Eropa itu ada Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, dan London. Dan untuk Amerika Utara itu ada New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan LA. Untuk grafik di sebelah kanan, ini adalah grafik percakapan yang ada di pasar valuta asing. Nah, grafik ini, jadi yang horizontal ini adalah waktu atau Greenwich Mean Time. Jadi ini waktu berdasarkan GMT. GMT itu adalah waktu untuk standar internasional. Jadi waktu ini untuk mengetahui perbedaan waktu di seluruh dunia. Jadi ini adalah standar waktu internasional untuk menjadi patokan waktu di seluruh dunia gitu. Nah, di sini percakapan di pasar valuta asing itu berisi penjelasan bahwasanya sebenarnya pasar valuta asing itu secara keseluruhan terbuka sepanjang waktu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi di berbagai negara itu berbeda waktunya. Semisal ini ada di Eropa, di GMT 5-6, itu di Eropa adalah sedang membuka pasar. Sedangkan di GMT 8-9 di Asia itu penutupan. Nah, di sini mencerminkan bahwa sebenarnya pasar valuta asing itu terbuka sepanjang waktu, tetapi di masing-masing negara itu waktunya berbeda-beda. Nah, untuk perdagangan aktif terjadi ketika jam perdagangan pusat Australasia dan pusat Eropa tumpang tindih. Australasia tadi ada Tokyo ya salah satunya. Nah, ketika Tokyo ini terbuka dan Eropa itu terbuka, di sini terjadi perdagangan aktif. Kemudian ada lebih dari setengah perdagangan di Amerika Serikat terjadi pada pukul 8 IM di Amerika Serikat, atau tengah hari 1 sampai jam 1 sampai jam 5 menurut GMT. Nih, jadi dari jam 12 sampai jam 1 sampai jam 17 ini, jam 5. Selama pasar London itu terbuka. Jadi kita lihat ya, ada percakapan itu naik ketika pasar Amerika itu buka, kemudian pasar London tutup, itu percakapannya mulai menurun gitu. Ini adalah percakapan yang sebenarnya dari data percakapan ini tidak semua percakapan itu menghasilkan transaksi jual beli gitu. Jadi ini hanyalah data percakapan di dalam pasar valuta asing. Kemudian siapa sih yang berpartisipasi dalam pasar falas? Nah, sebelumnya pasar falas atau pasar valuta asing ini dapat dibagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama ada pasar retail atau nasabah, dan pasar grosir atau antar bank. Pasar retail ini bank-bank internasional itu melayani nasabah yang perlu valuta asing untuk transaksi perdagangan, kayak misalnya perusahaan tadi memerlukan mata uang asing. Nah, ini terjadi di pasar retail. Untuk pasar grosir, itu biasanya bank internasional itu menyesuaikan posisi persediaan mereka atau melakukan perdagangan spekulatif dan arbitrase. Nah, untuk partisipan di pasar falas sendiri itu terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama ada bank internasional. Bank internasional ini membuat pasar. Jadi bank internasional ini adalah tokoh, bisa dibilang tokoh utamanya. Jadi mereka yang membuat pasar dalam valuta asing. Mereka bersedia membeli atau melayani, menjual mata uang asing untuk kepentingan sendiri atau melayani klien. Kliennya tadi bisa berupa perusahaan dan lain-lain dalam melakukan perdagangan atau investasi internasional. Kemudian ada pelanggan bank. Secara luas mencakup perusahaan multinasional,
pengelola uang, dan spekulan swasta. Nah, ini adalah klien dari bank internasional ini tadi. Kemudian ada juga dealer non-bank, yaitu ada lembaga keuangan non-bank besar seperti bank investasi, reksadana, dana pensiun, dan lindung nilai. Kemudian ada juga pialang forex atau broker. Nah, pialang ini berperan mencocokkan pesanan dealer untuk membeli dan menjual mata uang dengan biaya tertentu, tetapi tidak mengambil posisi sendiri. Jadi, pialang atau broker ini membantu mentransaksikan dan juga memberi arahan kepada pelanggannya untuk bertransaksi di pasar valuta asing gitu. Nah, contoh-contoh dari pialang forex ini ada capital.com, XTB, ada juga RoboForex. Kemudian yang terakhir ada Bank Pusat. Bank Pusat ini adalah bank yang dimiliki oleh masing-masing negara yang memiliki otoritas moneter. Kalau di Indonesia itu ada Bank Indonesia, yang mereka itu tugasnya atau kontribusinya atau perannya dalam pasar valuta asing itu adalah melakukan intervensi dalam pasar valuta asing dalam upaya untuk menstabilkan nilai tukar atau untuk memperbaiki ketidaksesuaian di pasar untuk menghindari devaluasi mata uang yang berlebihan, dan oleh karena itu menghasilkan iklim ketidakpercayaan umum tentang mata uang tersebut. Intervensi yang dilakukan oleh Bank Pusat ini biasanya mereka itu akan sering membeli mata uang asing dan menjual mata uang lokal. Jika mata uang lokal itu meningkat atau menguat ke tingkat yang membuat ekspor domestiknya itu lebih mahal ke negara asing. Jadi misalnya kita Indonesia, kita akan mengintervensi mitra dagang kita, misalnya Singapura gitu. Nah, ketika nilai mata uang Singapura itu terlalu tinggi naiknya, itu kita akan Bank Indonesia itu akan intervensi ke Singapura dengan membeli mata uang Singapura itu lebih banyak. Nah, ketika membeli mata uang Singapura lebih banyak, otomatis persediaan mata uang lokal kita akan sedikit. Nah, ketika persediaan itu lebih sedikit daripada permintaan, maka nilai mata uang kita bisa naik gitu. Nah, ketika nilai mata uang kita naik, otomatis harga ekspor kita itu juga akan lebih mahal daripada negara lain gitu, sehingga itu akan memperbaiki ketidaksesuaian di pasar itu tadi, sehingga nilai pasar itu nilai tukar uang itu bisa stabil gitu. Nah, yang kedua ada hubungan perbankan. Jadi, pasar antar bank adalah jaringan dari hubungan perbankan koresponden dengan bank-bank komersial besar yang memelihara rekening giro satu sama lain, yang disebut rekening bank koresponden. Jaringan rekening bank koresponden memungkinkan berfungsinya pasar valuta asing secara efisien. Mungkin nanti akan saya jelaskan di contoh di slide selanjutnya, tapi sebelumnya akan saya sampaikan juga, ini ada sistem komunikasi dalam jaringan perbankan koresponden ini. Yang pertama ada Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, atau biasa disebut SWIFT. Ini adalah sistem transfer pesan nirlaba swasta dengan kantor pusat di Brussel, dengan pusat peralihan antar benua di Belanda dan Virginia. Jadi ini tuh semacam faktur yang isinya itu adalah instruksi-instruksi dari bank satu ke bank yang lain dalam suatu jaringan itu. Nah, yang kedua ada the clearing house atau CHIPS. Ini adalah clearing house yang bekerja sama dengan sistem Bank Federal Reserve Amerika Serikat yang disebut Fedwire, menyediakan clearing house untuk penyelesaian antar bank untuk lebih dari 90% pembayaran dolar Amerika Serikat antar bank internasional. Nah, contoh hubungan perbankan ini ada di contoh 5.1. Di sini nih ceritanya ada importir dari Amerika Serikat, dia ingin membeli barang dari eksportir Belanda. Nah, eksportir Belanda itu menagih dalam bentuk mata uang euro sebesar harga barangnya ini sebesar 750.000 euro. Sehingga importir pembeli dari Amerika tadi itu menghubungi Bank Amerika Serikat, kemudian menanyakan sekarang harga 1 euro itu berapa dolar ya gitu. Nah, setelah tahu harga 1 euro adalah 1,3092 dolar gitu. Kemudian pembeli ini setuju dengan harga itu. Oke, saya setuju, tolong
transferkan ke bank di Belanda atau ke eksportir Belanda ini sebesar $980.900 atau senilai dengan 750.000 euro. Oke, akhirnya Bank Amerika Serikat ini akan memproses, dia akan mengirimkan SWIFT tadi atau faktur yang berisi instruksi kepada chipsnya ini di sini ada bank Swiss, bank yang ada di Swiss. Nah, dia akan mendebit $980.900 ini, kemudian dikirimkan ke bank Swiss atau chips ini tadi, yang instruksinya itu di bank Swiss ini akan ditransfer ke bank EZ, yang mana bank EZ ini adalah bank koresponden yang ada di, yang dia itu ada di zona euro. Nah, dikirim ke Bank EZ ini berupa euro, kemudian dari Bank EZ itu akan dikirim ke eksportir Belanda tadi gitu. Jadi, chips ini tadi adalah penghubung antara Bank Amerika Serikat dengan Bank EZ, bank korespondennya. Kemudian untuk SWIFT tadi adalah faktur yang berisi instruksi dari Bank Amerika Serikat ke Bank Swiss sampai ke Bank EZ sampai ke eksportir Belandanya gitu. Oke, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu ada pasar spot. Pasar spot ini melibatkan pembelian atau penjualan valuta asing secara langsung. Biasanya penyelesaian tunai dilakukan 2 hari kerja, tidak termasuk hari libur baik pembeli ataupun penjual, setelah transaksi untuk perdagangan antara dolar Amerika Serikat dan mata uang non-dolar non-Amerika. Jadi pasar spot ini adalah pasar yang mana transaksinya itu secara langsung. Jadi misal beli ataupun menjual hari ini, maka transaksi itu juga akan selesai pada hari ini atau maksimal 2 hari kerja. Nah, di dalam pasar spot ini ada 8 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada spot rate quotation, yang kedua ada cross exchange rate quotation, kemudian ada alternative expression for the cross exchange, the bid ask spread, spot forex trading, the cross rate trading desk, triangular arbitrage, spot foreign exchange market, microstructure. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu spot rate quotation. Jadi spot rate quotation ini adalah kurs yang berlaku dan ditetapkan di pasar spot. Quotation atau kutipan mata uang dapat dinyatakan secara langsung atau perspektif Amerika atau tidak langsung atau perspektif Eropa. Jadi ini adalah awal untuk kita memahami apa itu spot rate dan kemudian nanti berlanjut. Ini akan digunakan sampai selanjutnya kutipan ini. Jadi di dalam pasar valuta asing itu ada yang namanya kutipan. Nah, kutipan ini ada yang kutipan mata uang secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin kita sepakati dulu untuk kutipan mata uang langsung itu kita menyebutnya perspektif Amerika. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung itu adalah perspektif Eropa. Nah, sebelum masuk ke rumus akan saya coba jelaskan dulu untuk bedanya kutipan langsung dan tidak langsung, atau perspektif Amerika dan perspektif Eropa. Di tabel sebelah kiri kita dapat melihat ini ada in US dollar, ada juga per US dollar. Nah, perspektif Amerika atau kutipan langsung itu adalah kolom in US dollar, sedangkan perspektif Eropa atau kutipan tidak langsung itu adalah per US dollar. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika di kolom in US dollar atau perspektif Amerika ini adalah perspektif dari sisi dolar atau dari sisi Amerika. Semisal ketika kita ingin menukarkan dolar dengan peso, maka kita akan bertanya, 1 peso memangnya berapa dolar gitu. Itu adalah perspektifnya Amerika, ingin menukarkan uangnya dengan peso. Jadi yang ditanya adalah 1 peso berapa dolar. Kayak misalnya orang Amerika ingin menukarkan dengan rupiah. 1 rupiah memangnya berapa dolar, yaitu 0,000 sekian dolar. Sedangkan kalau kolom kutipan tidak langsung atau kolom perspektif Eropa ini. Sebentar, Siska. Ya, Pak. Itu maksud dengan kutipan tidak langsung itu dari mata uang lawannya, ya. Iya, jadi iya. Jangan disebut sebagai perspektif Eropa, ya. Jadi kalau
misalnya dilihat dari mata uang lawan, itu kutipan Tidak langsung. gitu aja, jangan Jadi, apa. Karena kebetulan di sini yang dibicarakan Amerika kan, dolaran. iya. Oh iya, iya. Baik. Pakai langsung dan tidak langsung saja. Oh baik. Berarti kita sepakat untuk menggunakan istilah langsung dan tidak langsung aja ya, Pak? Ya. Baik, untuk in US dollar tadi berarti kutipan langsung dan per US dollarnya tidak langsung. Nah, untuk per US dollarnya misalnya peso, ini pasti ketika perspektif tidak langsung berarti kita dari sisi Argentina, kita ingin menukarkan dengan dolar. Jadi yang ditanya adalah memangnya $1 itu berapa peso gitu. Nah, ini adalah kutipan tidak langsungnya. Nah, kembali ke rumus. Jadi dalam buku ini nanti akan digunakan notasi S. S ini adalah untuk simbol spot, pasar spot, dalam kurung J/K, di mana merepresentasikan harga satu mata uang K, dalam mata uang J. Jadi dibacanya dari belakang ya, satu mata uang K dalam mata uang J. Nah, untuk rumus kutipan langsung, itu rumusnya adalah satu pound sterling itu berapa dolar. Jadi yang ditanyakan adalah mata uang lainnya, mata uang lawannya. 1 pound sterling berapa dolar, yaitu 1,4401 dolar. Di sini ada pound 1,4402 dolar. Sedangkan untuk kutipan tidak langsungnya, di sini ada 1 dolar itu berapa pound sterling. Nah, 1 dolar adalah 0,6943 pound sterling. Ini adalah rumus dasar yang nantinya akan terus digunakan dan dikembangkan di poin-poin berikutnya. Jadi kita harus ingat bahwa untuk kutipan langsung itu adalah 1 pound sterling berapa dolar, untuk kutipan tidak langsung 1 dolar berapa pound sterling. Penulisannya dibalik-balik. Gitu. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu cross exchange rate quotation. Jadi kalau di yang slide sebelumnya tadi itu kan nilai tukar dengan dolar. Jadi penukarannya itu dengan dolar, misal tadi pound sterling dengan dolar atau peso dengan dolar. Nah, untuk di cross exchange ini adalah pertukaran silang antara mata uang lain selain dolar. Misalnya ini ada euro dengan pound sterling, atau mungkin misal rupiah dengan pound sterling gitu. Jadi tidak dengan dolar tetapi dengan mata uang lain. Tetapi di dalam rumusnya tetap menggunakan dolar gitu. Nah, misalnya ini ada sisi yang sebelah kiri, 1 pound sterling dan euro. Pound sterling dalam euro rumusnya adalah kalau yang ini adalah perspektif langsung, di mana dia rumusnya adalah 1 pound sterling itu berapa euro, rumusnya adalah 1 pound sterling dalam dolar dibagi dengan 1 euro dalam dolar. Hasilnya 1,2721. Sedangkan yang di sini ini adalah perspektif tidak langsung, yang mana rumusnya adalah 1 dolar dalam euro dibagi dengan 1 dolar dalam pound sterling. Hasilnya sama, mungkin perbedaan di paling belakang itu adalah perbedaan pembulatan. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini adalah kebalikannya. Jadi ini tadi 1 pound dalam euro, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah 1 euro dalam pound sterling. Rumusnya hampir sama, hanya dibalik. Jadi ini kan 1 euro dalam pound sterling berarti 1 euro dalam dolar dibagi 1 pound sterling dalam dolar. Begitupun di yang perspektif tidak langsung. Nah, hasilnya 0,7861. Ini bisa dilihat di tabel yang atas ini. Untuk 1 pound sterling dalam euro, 1 pound sterling ini ya, 1 pound sterling dalam euro ini adalah 1,2722. Sekali lagi perbedaan di paling belakang itu adalah perbedaan dalam pembulatannya. Kemudian untuk 1 euro dalam pound sterling UK, 1 euro 0,7806, hasilnya sama. Gitu. Jadi ini tabel untuk melihat nilai tukarnya, tapi ini adalah rumus untuk menghitungnya gitu. Nah, yang ketiga ada alternative expression for the cross exchange. Jadi ini adalah alternatif lain atau rumus lain yang lebih sederhana. Kalau tadi kan itu masih ada 2 perspektif, ada perspektif Amerika, ada perspektif
Maaf, ada perspektif langsung, ada perspektif tidak langsung. Nah, di dalam alternatif rumus yang ini, itu adalah nilai tukar silang, tetapi rumusnya lebih sederhana atau lebih disatukan. Jadi tidak ada perbedaan perspektif, sehingga di sini rumusnya adalah rumus umumnya adalah J /K atau satu mata uang K dalam J adalah satu mata uang K dalam dolar dikali satu mata uang dolar dalam J. Semisal yang kasus tadi adalah pound sterling dengan euro. Jadi satu pound sterling dalam euro adalah satu pound sterling dalam dolar dikali dengan satu dolar dalam pound sterling, yang hasilnya sama, yaitu 1,2721. Ini adalah rumus lebih sederhananya. Siska, Ya, Pak. kenapa? Apa sih tujuannya adanya cross exchange rate ini? Tujuannya itu untuk mengetahui secara langsung gitu Pak, nilai tukar. Misal ketika kita ingin menukarkan rupiah misalnya dengan pound sterling, kita bisa langsung tahu gitu berapa nilai tukar, berapa nilai satu pound sterling dalam rupiah gitu, tidak melalui dolar dulu. Tidak harus menukarkan dengan dolar dulu gitu. Kalau dilihat begini kan, tadi kan ada 3 mata uang toh. Ada dolar, ada pound sterling, dan Ada euro. Nah, oke lah, nanti saya pengen penjelasan lebih jauh kenapa atau bagaimana kenapa sih seseorang atau investor misalnya menggunakan cross exchange rate ini. Kenapa enggak yang spot rate saja gitu. Oke, lanjut dulu deh, nggak apa-apa. Alternative expression. Oke. Lanjut ke ini kebalik, jadi bid ask spread. Bid ask spread. Bukan spread ya, spread. Spread, oh ya, maaf Pak. Bid ask spread. Jadi bid ask spread itu adalah selisih antara harga penawaran dan juga harga permintaan. Jadi pedagang forex atau pasar valuta asing itu antar bank akan membeli mata uang untuk persediaan di harga penawaran, dan untuk menjual dari persediaan dengan harga yang lebih tinggi atau disebut dengan harga permintaan. Jadi untuk membeli mata uang itu akan menggunakan harga penawaran, dan menjual mata uang itu akan menggunakan harga permintaan. Nah, di sini jadi kutipan istilah Eropa atau kutipan tidak langsung adalah harga penawaran, dan kutipan langsung adalah harga permintaan. Mungkin kita langsung saja di sini. Jadi tadi kan satu pound sterling itu adalah harganya adalah 1,4402 dolar. Itu adalah harga permintaan. Harga permintaan itu adalah harga yang diajukan oleh penjual. Jadi ketika saya ingin membeli, misalnya di sini contohnya adalah, misal saya mempunyai dolar, saya ingin membeli pound sterling. Nah, ketika saya ingin membeli pound sterling, si penjual pound sterling ini akan meminta harga 1,4402. Satu pound sterling adalah 1 pound sterling adalah 1,4402 dolar. Jadi saya harus mengeluarkan 1,4402 dolar ini. Tetapi saya sebagai pembeli, saya akan menawar di harga 1,4397 dolar. Satu pound sterling adalah 1,4397 dolar. Itu adalah turun 0,0005 dolar gitu. Nah, oke, transaksinya kemudian berjalan. Akhirnya saya punya pound sterling. Ketika saya punya pound sterling, saya akan menjual pound sterling saya dengan harga permintaan, yaitu 0,6946, karena di sini posisi saya sebagai penjual, yang mana ketika saya menjual itu saya menggunakan harga permintaan. Nah, ini tahu ketika kita membeli di harga segini, kemudian kita harus menjualnya di harga segini, itu adalah dengan rumus ini. Jadi, ketika berapa dolar dalam pound sterling di harga permintaan, itu adalah berapa pound sterling dalam dolar, 1 dibagi pound sterling dalam dolar di harga penawaran, yang hasil 0,6946. Nah, di sini adalah nilainya naik. Jadi, ketika kita membeli
di harga yang lebih rendah, kita akan menjualnya di harga yang lebih tinggi. Jadi ketika saya membeli pound sterling di harga segini, saya dapat menjual lagi pound sterling untuk $1 itu harganya lebih tinggi gitu. Tuh. Untuk bid ask spread. Nah, kemudian ada spot forex trading. Jadi di sini ini ada sedikit menjelaskan tentang kutipan atau mekanisme dalam trading di pasar spot gitu. Nah, kutipan spot ini bagus hanya untuk beberapa detik. Jika seorang pedagang tidak dapat segera memutuskan apakah akan membeli atau menjual pada harga yang ditawarkan, kutipan harga kemungkinan besar akan ditarik. Nah, pertimbangan kutipan bid ask ini atau euro dalam dolar atau ini $1,4397 dan $1,4402. Yang $1,4397 ini tadi kan adalah harga bid atau penawarannya, dan 1,4402 ini adalah harga ask atau permintaannya. Ini dikenal sebagai kutipan 1,43. Ini dikenal sebagai kutipan tawaran big figure dan dianggap diketahui oleh semua pedagang. Dua digit kedua di sebelah kanan ini 0,02 dan 97 ini disebut sebagai small figure. Demikian pula kutipan 1,44 adalah pertanyaannya big figure. Ini adalah yang 1,43 adalah penawarannya, dan 1,44 adalah pertanyaan atau permintaan. Pembentukan bid ask spread adalah akan memfasilitasi perolehan atau pelepasan persediaan. Misalkan sebagian besar dealer pound sterling dalam dolar diperdagangkan pada harga penawaran $1,4397 dan harga permintaan $1,4402. Seorang pedagang yang percaya bahwa pound sterling itu akan segera terapresiasi nilainya secara substansial terhadap dolar, maka dia akan berkeinginan untuk memperoleh persediaan pound Inggris yang lebih besar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andrian. Silahkan Mas Andrian. Baik, terima kasih Mbak Siska. Sebelumnya selamat malam Pak Iki dan selamat malam teman-teman. Di sini saya Andrian akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya di sini cross rate trading desk. Jadi sebelumnya itu disebutkan kalau sebagian perdagangan antar bank itu kan dilakukan melalui dolar ya. Misalkan seorang nasabah bank ini ingin menukar pounds ke franc Swiss. Itu dalam istilah dealer itu perdagangan non dolar seperti ini itu disebut currency against currency trade. Nah, bank ini akan sering menangani perdagangan ini untuk pelanggannya dengan menjual pound Inggris untuk dolar Amerika dan kemudian menjual dolar Amerika untuk franc Swiss. Nah, kenapa sih nggak dijual langsung aja dari misalkan dari pound ke franc Swiss gitu? Nah, jadi cross exchange rate ini bisa memastikan nilai tukar dan mengantisipasi keterbatasan informasi kurs mata uang yang dimiliki. Jadi misal kita itu mau mengetahui nilai tukar pound per franc dan nilai tukar franc untuk pounds per pounds ya. Itu cukup mencari informasi berapa nilai tukar pounds per US dollar dan berapa nilai tukar franc per US dollar seperti itu. Nah, misalkan di sini rumah bank itu memiliki 11 mata uang yang available atau yang tersedia, dengan salah satu mata uangnya itu menjadi mata uang rumah bank, dan akhirnya membuat pasar di semua 10 mata uang lainnya. Jadi ruang perdagangan bank atau bank trading rooms ini biasanya akan diatur dengan 10 meja perdagangan atau trading desk dengan masing-masing untuk memperdagangkan salah satu mata uang non dolar terhadap dolar Amerika. Nah, bank ini menangani mata uang terhadap perdagangan mata uang, seperti untuk nasabah bank yang ingin menukarkan pounds Inggris ke franc Swiss di meja cross rate. Nah, kutipan atau quotes-nya nilai pounds Inggris per franc Swiss dapat diperoleh dari nilai pound Inggris ke dolar Amerika. Dan nilai dolar Amerika ke franc Swiss itu rumusnya akan seperti ini. Jadi SB itu harga penawaran ya, atau bid price. Jadi di sini bacanya untuk bid price-nya itu pounds Inggris per
SF itu Swiss franc atau franc Swiss ya. Jadi di sini SB sama dengan SB pounds per Swiss franc itu sama dengan SB pounds Inggris per dolar dikali SB dolar per Swiss franc. Nah, bank akan mengutip pelanggannya harga beli atau harga price-nya ini untuk pound Inggris dalam Swiss franc yang ditentukan itu dengan mengalihkan harga penawaran perspektif langsung untuk pounds Inggris dengan harga perspektif tidak langsung untuk dolar AS yang dinyatakan dalam franc Swiss, seperti itu. Begitupun sebaliknya, jadi ketika SA ini merupakan harga permintaan atau ask price. Jadi di sini ask price-nya franc Swiss per pounds itu sama dengan SA dolar per pounds Inggris dikali SA franc Swiss per dolar. Jadi bank ini itu juga mengutip pelanggannya harga penawaran atau ask price itu untuk franc Swiss dengan dalam pounds Inggris yang ditentukan dengan mengalihkan harga permintaan perspektif tidak langsung, jadi untuk dolar Amerika yang dinyatakan dalam pound Inggris dengan harga permintaan perspektif tidak langsung untuk franc Swiss. Next slide, Mbak Siska. Selanjutnya kita melihat example 5.2 yang ada di sebelah kiri. Jadi di sini kita asumsikan kalau harga bid ask-nya itu untuk pound per dolar itu adalah 1,4397 dolar hingga 1,4402 dolar. Dan harga bid ask untuk dolar per pounds itu adalah 0,6944 pounds hingga 0,6946 pounds. Harga bid ask-nya untuk euro per dolar di sini adalah 1,1361 sampai 1,1321 dolar. Dan harga bid ask-nya itu untuk dolar per euro itu 0,8833 hingga 0,8837 euro. Harga bid dan ask ini menerangkan bahwa bid price pounds per euro-nya itu 1,4397 dikalikan dengan 0,833 itu sama dengan 1,2717 yang diperoleh dari bid price harga penawaran langsung untuk pound Inggris yang dinyatakan dalam dolar Amerika dikalikan dengan harga penawaran tidak langsung untuk dolar Amerika yang dinyatakan dalam euro. Selanjutnya kebalikannya dari bid price untuk pounds per euro itu menyiratkan kalau ask price-nya euro per pounds itu sama dengan 0,7863. Itu didapatkan dari ask price yang langsung untuk euro dinyatakan dalam dolar Amerika itu sebesar 1,1321 dikalikan harga permintaan tidak langsung untuk dolar Amerika itu dinyatakan dalam euro sebesar 0,6946. Selanjutnya, ask price pound per dolar itu sama dengan 1,4402 dikalikan dengan 0,8837 sama dengan 12727 yang didapatkan dari harga permintaan tidak langsung untuk dolar Amerika yang dinyatakan dalam euro. Dan kebalikannya yang menyiratkan kalau bid price euro per pounds itu 0,7857. Artinya pounds per euro itu harga bid ask-nya ini 1,12717 hingga 12727 dan harga bid ask-nya untuk euro per pounds itu 0,7857 hingga 0,7863 pounds. Nah, dari situ bid ask spread-nya untuk cross rate-nya ini jauh lebih besar daripada bid ask spread-nya perspektif langsung dan tidak langsung. Misalnya di sini spread-nya bid ask untuk pounds per euro itu adalah 0,0010
euro. Jadi bid ask spread itu selisihnya seperti itu. Nah, di sini kan tadi 0,0010 versus spread-nya untuk dolar per euro itu sebesar 0,004 euro. Spread-nya bid ask euro per pounds itu 0,0006 pounds versus spread-nya euro per dolar itu sebesar 0,005 dolar. Yang merupakan di sini perbedaan cukup besar karena pounds Inggris itu dihargai lebih dari 1,4 dolar. Lalu kita berpindah ke exhibit 5.7. Di sini ada contoh cross rate foreign exchange transaction. Jadi di sini itu ada nasabah itu ingin menjual 1.000 pounds itu untuk euro. Nah, di sini bank akan membeli dolar atau menjual dolar Amerika atau membeli pound Inggris, atau harga penawaran langsung untuk pound Inggrisnya itu seharga 1,4397 US dollar. Hasil penjualan nasabah itu kan berarti tadi nasabahnya ini kan punya 1 juta pound sterling dikalikan dengan 1,4397 itu didapatkan 1.439.700 dolar. Kemudian bank ini akan membeli dolar atau menjual euro, atau harga penawaran tidak langsung untuk euro itu seharga 0,8833 euro. Penjualan dolar ini akan menghasilkan untuk pelanggan banknya itu kan dengan perhitungan 1.439.700 dolar dikalikan 0,8833 euro. Itu sehingga didapatkan 1.271.687 euro. Jadi nasabah itu telah menjual pound sterling dengan bid price pound per euro-nya itu sebesar 1.271.687 euro. Itu didapatkan dari hasil penjualan 1 juta euro-nya ini tadi, karena 1 pounds itu kan sama dengan 1,2717 euro seperti itu. Lalu untuk yang B, di situ sebaliknya. Jadi nasabah ini ingin menjual 1 juta euro untuk British pounds. Nah, bank ini akan menjual dolar Amerika atau membeli euro, atau di sini bisa kita bilang itu harga permintaan tidak langsungnya untuk euro itu seharga 0,8837 euro, dan penjualan ini akan menghasilkan 1 juta euro itu tadi dibagi dengan 0,8837. Nah, kenapa ini dibagi? Karena kan 1 juta euro ini dan 0,8837 ini kan juga euro. Jadi dibagi untuk menghasilkan US dollar gitu, sehingga didapatkan 1.131.606 dolar. Bank ini akan membeli dolar atau menjual pounds, atau istilahnya itu harga permintaan langsung untuk pounds Inggris itu seharga 1,4402 dolar, dan penjualan dolar itu akan menghasilkan 785.728 pound sterling yang didapatkan dari 1.131.606 dolar itu dibagi dengan 1,4402. Jadi di sini nasabah itu telah membeli pound sterling dengan harga permintaan itu atau ask price pound per euro-nya itu sebesar 785.728 pound sterling per 1 juta euro. Jadi dari bagian A dan B itu kita bisa melihat mata uang terhadap mata uang bid ask spread-nya itu untuk pound Inggrisnya itu 1,2717 sampai 1,2727 euro. Nah, di sini kan seperti yang saya bilang tadi, spread-nya itu 0,0010. Next, Mbak Siska. Selanjutnya, triangular arbitrage.
Nah, arbitrase segitiga atau triangular arbitrage ini itu adalah proses perdagangan dari dolar Amerika ke mata uang kedua, kemudian memperdagangkannya untuk mata uang ketiga yang selanjutnya itu juga diperdagangkan lagi untuk dolar Amerika. Jadi dolar Amerika ke mata uang kedua, terus setelahnya ke mata uang ketiga, balik lagi ke dolar seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Jadi di sini tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan arbitrase melalui perdagangan dari mata uang kedua ke mata uang ketiga. Ketika nilai tukar langsung antara keduanya itu tidak sejalan dengan nilai tukar silang. Nah, kita lihat di yang bagian sebelah kiri itu ada example 5.3. Jadi cross-rate trader di Deutsche Bank itu memperhatikan bahwa Credit Lyonnais itu membeli dolar pada bid price atau harga penawaran dolar Amerika per euro itu 0,8833, sama dengan harga penawaran Deutsche Bank. Nah, demikian pula ia mengamati bahwa Barclays itu membeli pounds Inggris dengan harga bid price-nya itu bid price untuk pounds Inggris per dolar Amerika itu 1,4397. Nah, ini juga sama dengan Deutsche Bank. Dia selanjutnya menemukan bahwa Credit Agricole itu membuat penawaran langsung antara euro dan pounds dengan harga permintaan saat ini itu ask price atau harga permintaan pound Inggris per dolarnya itu 1,27212. Nah, di sini harga penawaran atau bid price-nya pound Inggris per euro itu tidak boleh lebih rendah dari bid price pound Inggris per euro, yaitu 1,2717 yang didapatkan dari 1,4397 itu dikali 0,8833. Nah, tetapi di sini Credit Agricole itu menawarkan untuk menjualnya tuh menjual pounds Inggrisnya itu dengan harga hanya 1,27212. Jadi lebih rendah seperti itu untuk harga ininya. Padahal kan batas minimumnya kan bisa dikatakan tadi 12717. Nah, di sini dia menjualnya 12712 gitu. Jadi tujuannya untuk dapat apa ini? Untuk mendapatkan keuntungan, Pak, sebenarnya. Tapi kalau karena dia menurunkan harganya itu kan berarti mengurangi keuntungan tidak langsungnya, Pak. Oke, jadi Ya. apa untuk yang triangular arbitrage ini seorang atau investor gitu ya, dia ingin mendapatkan keuntungan dengan mentransaksikan dari satu mata uang ke mata uang lain, Iya. mata uang lain untuk kembali ke mata uang yang pertama. Mata uang yang awal tadi, betul, iya. Poinnya itu ya. Jadi ini memang dalam praktek harus jeli banget ya mencari selisih nilai tukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ya. Iya. Tentunya jangan lupa ada spread-nya itu kan, bid-ask spread-nya harus diperhatikan supaya bisa kembali untuk mendapatkan bisa kembali ke mata uang awal dan mendapatkan awal tapi mendapatkan keuntungan seperti itu. Iya. Oke. Ya, silakan lanjut. Ya, nah di sini yang sebelah kanan itu kan tadi triangulasinya. Jadi seperti yang sudah Pak Egi jelaskan, jadi alurnya itu dari dolar itu ke euro dulu, lalu ke pound sterling, lalu dia ke dolar lagi. Seperti itu. Next, Mbak Siska. Nah, di sini selanjutnya spot foreign market microstructure. Jadi struktur pasar mikropasar ini mengacu pada mekanisme dasar bagaimana pasar itu beroperasi. Di sini terdapat 5 studi empiris tentang struktur mikropasar valuta asing yang menjelaskan pengoperasian pasar spot valuta asing. Yang pertama itu ada Huang dan Masulis itu tahun 1999. Di sini mempelajari nilai spot valuta asing itu memperdagangkan dolar Amerika untuk Deutsche Mark Jerman selama periode 1 Oktober 1992 hingga 29 September 1993. Nah, di sini itu mereka menemukan bahwa bid ask spread-nya di pasar spot itu di pasar spot valuta asing itu meningkat
karena dengan volatilitas nilai tukar valuta asing dan juga menurunkan persaingan perdagangan. Jadi di sini mereka itu menyimpulkan bahwa persaingan dealer itu merupakan bentuk fundamental dari bid-ask spread spot foreign exchange. Lalu yang kedua itu ada Leong tahun 1998 itu melacak aktivitas perdagangan seorang pedagang di dolar per Dutch Mark Jerman itu tadi di sebuah bank besar di New York itu selama periode 5 hari perdagangan. Jadi di sini keuntungan rata-rata dari dealer yang dilacak itu 100.000 US dollar per hari dengan volume 1 miliar dolar. Nah, Leong ini mampu menguraikan di mana dealer itu bertindak sebagai perantara keuangan untuk klien retail. Jadi dealer ini itu memang sebagai perantara untuk klien ini melakukan transaksi gitu. Nah, dia itu menentukan bahwa keuntungan dealer itu terutama berasal dari peran dealer sebagai perantara itu tadi. Nah, yang ketiga di sini ada Ito, Leong, dan Melvin itu tahun 98 itu mempelajari peran informasi pribadi di pasar spot valuta asing itu. Jadi mereka memeriksa dolar per yen dan dolar per Dutch Mark itu di antara tanggal 29 September 94 hingga 28 Maret 95. Nah, studi ini tuh memberikan bukti yang bertentangan dengan pandangan umum bahwa informasi pribadi itu tidak relevan karena semua pelaku pasar diasumsikan memiliki kumpulan inflow publik yang sama. Jadi di sini itu dealer itu tadi itu berperan juga sebagai ini memiliki informasi pribadi, misalkan dia itu sudah dengar bocoran dari dari lembaga keuangan atau dari manapun itu tentang misalkan pergerakan kondisi pasar yang misalkan diakibatkan dari yang diakibatkan dari defisit perdagangan, misalkan seperti itu. Nah, di sini maka si dealer ini itu kan otomatis dia akan menyampaikan ke pelanggan atau ke tradernya ini, kira-kira saya mempunyai informasi ada bocoran seperti ini gitu. Nah, itu kan akan menentukan sikap si trader ini ya, apakah dia akan menuruti si dealernya ini karena berdasarkan hasil bocoran tadi atau memang berpegang teguh pada dirinya sendiri gitu. Nah, jadi di sini ternyata trader ini itu memang lebih percaya dengan dealer gitu, karena ya ibaratnya sudah mempercayakan gitu. Nah, di sini hal itu menunjukkan kalau informasi pribadi ini memang merupakan penentu penting dari nilai tukar spot seperti itu. Lalu yang keempat itu Chong dan Jin tahun 2001 itu melakukan survei terhadap perdagangan valuta asing Amerika dan menerima 142 kuesioner yang dapat digunakan. Tujuan survei mereka itu adalah untuk memperoleh informasi tentang beberapa aspek dinamika nilai tukar yang biasanya tidak dapat diamati dalam data perdagangan. Nah, ini ya seperti itu tadi, seperti defisit perdagangan, terus pengumuman ekonomi mengenai pengangguran, lalu inflasi, itu kan bergerak sangat cepat ya infonya itu ya. Jadi kalau di dalam penelitian itu butuh waktu 1 menit, tetapi pada prakteknya itu beberapa detik saja sudah menyebar dan menyebabkan efek seperti itu. Nah, mereka ini juga menemukan kalau intervensi bank sentral itu tidak berdampak besar pada nilai tukar, tetapi intervensi itu meningkatkan volatilitas pasar yang dikonfirmasi juga oleh Dominiques tahun 1998. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke forward market. Nah, di sini pasar forward itu melibatkan kontrak hari ini untuk pembelian atau penjualan valuta asing di masa depan. Harga forward ini mungkin sama dengan harga spot, tetapi biasanya lebih tinggi atau dengan harga premi atau premium itu, dan atau lebih rendah dengan harga diskon daripada harga spot. Jadi
seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Siska di awal tadi, forward market ini pembelian yang berjangka gitu. Jadi perjanjiannya itu dilakukan sekarang, tapi untuk beberapa bulan ke depan jatuh temponya seperti itu. Itu sesuai yang telah disesuaikan biasanya, yang telah disepakati. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas dalam forward market ini. Yang pertama, forward rate quotation. Yang kedua, long and short forward position. Yang ketiga, non-deliverable forward construction. Yang keempat, forward cross exchange rate. Yang kelima, forward premium. Yang keenam, swap transaction. Next. Selanjutnya masuk ke forward rate quotation. Nah, di sini kalau melihat tabel di samping itu sebenarnya sudah disajikan di awal tadi, tapi saya pasang lagi di sini karena di sini kan ada untuk melihat nilai kutipan nilai forwardnya seperti itu. Nah, di sini nilai forward itu muncul langsung di bawah kutipan nilai atau kurs spot untuk 5 mata uang utama, yaitu pound Inggris, dolar Australia, yen Jepang, franc Swiss, dan euro. Itu jadi ada kan jatuh temponya, misalkan 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan itu sudah ada harganya berapa, 1 bulannya itu berapa, yang 3 bulannya itu berapa, 6 bulannya itu berapa. Nah, di sini sebagai contoh itu tanggal penyelesaian transaksi forward 3 bulan itu adalah 3 bulan di kalender dari tanggal penyelesaian spot untuk mata uang tersebut. Jadi misalkan hari ini itu hari Senin tanggal 16 Mei 2016 itu adalah penyelesaian spotnya, dan tanggal 18 Mei-nya itu tanggal penyelesaian untuk forwardnya. Nah, jadi misalkan hari ini itu hari Senin tanggal 16, 2 hari kemudian itu penyelesaian untuk spotnya. Lalu untuk penyelesaian forwardnya itu 18 Agustus 2016 itu atau terhitung 92 hari sejak 18 Mei atau sejak penyelesaian spotnya itu, transaksi spotnya. Nah, secara umum FN J per K itu akan mengacu pada harga 1 unit mata uang K dalam mata uang J untuk pengiriman atau penyampaian N dalam N bulan. Jadi F itu berarti nilai tukar forward, lalu N-nya itu berapa bulan seperti itu. Misalkan N-nya itu N1 itu berarti menunjukkan jatuh tempo 1 bulan. Jadi misalkan N3 itu menunjukkan jatuh temponya nilai forwardnya itu 3 bulan seperti itu. Next. Untuk selanjutnya di sini forward quote baik langsung atau tidak langsung itu yang menjadi kebalikan dari yang lain. Jadi misalkan dari forward yang langsung itu franc Swiss di dalam kutipan forward langsung itu kaitannya dengan kutipan nilai spot untuk Senin 16 Mei 2016. Jadi misalkan ya nilai spot itu ya nilai hari ini gitu. Nah, di sini kan yang nilai S Swiss franc per dolar itu sama dengan 1,0229 itu yaitu nilai spotnya. Lalu yang F1, F3 dan F6 itu yang nilai forwardnya, F1 untuk jatuh tempo 1 bulan, F3 itu untuk jatuh tempo yang 3 bulan, F6 untuk jatuh tempo yang 6 bulan. Nah, di sini itu dari nilai-nilainya itu kan terus meningkat, ya kan, dari 229, 24, 0242, 0270, 0318. Di sini itu franc Swiss itu diperdagangkan dengan premi terhadap dolar. Jadi bahwa premi ini menjadi 6 bulan itu juga semakin jauh tanggal tempo forward dari 16 Mei tadi, ya otomatis semakin tinggi juga nilainya. Karena menurut forward rate itu ketika nilai franc Swiss itu diperdagangkan dengan harga premium terhadap dolar dengan perspektif langsung, itu kita dapat mengatakan
pasar itu mengharapkan dolar terdepresiasi atau menjadi kurang berharga. Nah, akibatnya biayanya itu lebih banyak untuk biaya untuk dolarnya itu lebih banyak untuk membeli dolar Swiss ke depannya gitu. Nah, selanjutnya untuk forward quotation yang tidak langsung itu kebalikannya dari yang langsung tadi. Di sini masih sama juga untuk contohnya itu Swiss franc dan dolar ya. Tapi di sini nilai spotnya itu dolar per Swiss franc itu 0,9776. Lalu ada F1-nya itu 0,9764, F3-nya itu 0,9737, lalu untuk F6-nya itu 0,9692. Di sini kan semakin turun. Nah, kenapa semakin turun? Jadi menurut forward rate itu ketika dolar diperdagangkan dengan diskon terhadap franc Swiss dengan istilah tidak langsung atau perspektif tidak langsung, itu kita dapat mengatakan kalau pasar itu mengharapkan franc Swiss untuk terapresiasi. Jadi nilainya itu meningkat atau menjadi lebih berharga. Nah, akibatnya biaya franc Swiss ini lebih sedikit untuk membeli $1 untuk kedepannya, seperti itu. Next. Selanjutnya, long and short forward position. Nah, jadi long and short forward position itu adalah sebuah sikap atau keputusan ketika seorang itu akan menjual atau membeli valuta asing ke depannya. Jadi ketika dia membeli itu mengambil long position dan menjual itu mengambil short position. Nah, pelanggan bank ini dapat membuat kontrak dengan bank internasional mereka untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu dari foreign exchange yang diperdagangkan secara bebas untuk pengiriman atau penyampaian pada tanggal tertentu. Demikian juga pedagang antar bank itu dapat menetapkan posisi panjang atau pendek atau itu tadi long and short itu dengan berurusan dengan bank dari bank pesaing. Jadi di sini dengan mempertimbangkan perhitungan ke depannya atau spekulasi ke depannya, itu seorang trader ini akan menentukan apakah dia akan mengambil action yang long position atau short position. Nah, selanjutnya nanti mungkin untuk contoh-contohnya itu akan dijelaskan oleh teman saya secara lebih detail lagi. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yosua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andrian dan Mbak Siska. Sebelumnya selamat malam Pak Egy dan teman-teman semua. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang non-deliverable forward contract atau NDF, yaitu kontrak pertukaran valuta asing, di mana di sini dua pihak setuju untuk menukar mata uang dengan kurs spot yang berlaku di masa depan. Terus dalam NDF juga, kedua belah pihak akan menyerahkan selisih kurs tebakan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jadi di sini nanti dihitung selisihnya, terus selisih dolar Amerika Serikat yang sudah mereka sepakati. Jadi berdasarkan contoh soal yang teman-teman bisa lihat, ini berdasarkan contoh. Di sini ada long posisi dari non-deliverable forward contracts itu. Contohnya menggunakan di sini CNY atau Chinese Yuan atau mata uang Cina. Di sini sebesar 12 juta dengan nilai forward price-nya 1 Chinese Yuan berapa dolar itu sebesar 0,1653. Ini untuk nilai forward 1 Chinese Yuan berapa dolar. Terus untuk selanjutnya, untuk nilai spot dari Chinese Yuan ini, kalau tadi nilai forwardnya, untuk nilai spotnya ini adalah 0,1658. Teman-teman bisa lihat di from the short if the spot rate itu nilai kontrak spotnya sebesar 0,1658. Jadi karena di sini tadi kita akan menghitung selisihnya dari 12 juta yuan tadi, berapa selisih istilahnya nilai, berapa selisih 12 juta yuan dalam
spot rate, dalam kurs spot dan kurs forward. Jadi di contoh ini menjelaskan bahwa jika melakukan transaksi dengan menggunakan nilai spot yaitu sebesar 0,1658, maka yang tadi nilai asetnya sebesar 12 juta yuan dikali nilai spotnya sebesar dikali sebesar 0,1658. Namun apabila menggunakan nilai forward, yang mana nilai forward 1 yuan per dolar itu merupakan 0,1653, berarti 12 juta yuan dikali 0,1653, yang mana hasilnya di situ untuk nilai forward sebesar 1.983.600 dolar, dan untuk nilai spotnya lebih besar yaitu 1.989.600 dolar. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup jauh antara nilai spot dan forward. Untuk mata uang Chinese yuan dan dolar di sini sekitar perbedaannya sekitar 6.000 dolar, dan ini akan diberikan kepada investor dalam bentuk dolar karena mereka di sini sudah melakukan perjanjian bahwa ini akan diterima dalam bentuk dolar. Lanjut, Mbak Siska. Oke, jadi yang dimaksud dengan non-deliverable-nya sendiri apa? Jadi ada beberapa yang saya baca tadi Pak. Kalau salah satunya itu non-deliverable forward contract itu jadi kedua belah pihak menyerahkan selisih kurs hasil tebakan, namun bukan dalam rupiah, melainkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jadi non-deliverable forward contract ini kontrak tidak langsung gitu Pak, yang diserahkan cuma selisihnya aja. Gini, misalnya kalau kita bicara komoditas, kontrak forwardnya, saya buat kontrak untuk beli sekilo jagung di bulan depan, harganya itu dalam kontrak adalah 1.000, ya. Dalam kontrak saya harus bayar 1.000 untuk 1 bulan ke depan untuk 1 kilogram jagung. Nah, ternyata di bulan depan 1 kilogram jagung itu harganya 1.200. Ya, 1.200 berarti kan saya tetap bayar 1.000 kan? Iya. Nah, saya nggak perlu terima jagungnya, saya nggak mau jagungnya, saya terima selisih uangnya aja yang 200. Ya, jadi non-deliverable itu barang yang kita buat dalam forward itu, misalnya forward untuk dolar, saya nggak mau terima dolarnya, tapi saya mau terima rupiahnya, ya. Itu. Atau dalam komoditas tadi, saya harusnya dapat jagung dengan harga 1.000, meskipun sekarang harganya 1.200 kan. Dah, saya nggak mau terima jagungnya, saya mau terima selisih uangnya aja 200. Ya, itu yang dimaksud dengan non-deliverable. Barangnya sendiri nggak kita inginkan, tapi keuntungannya yang kita terima. Ya, selisihnya yang kita terima. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Egi. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang poin forward cross exchange rate, yang mana hal itu forward cross exchange rate adalah kurs yang disepakati saat ini untuk pertukaran mata uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, atau cross rate juga atau kurs silang, merupakan kurs suatu mata uang yang dinilai dengan mata uang lainnya di luar referensi currency yang berlaku seperti pound sterling, seperti Amerika dolar, New Zealand dolar, dan lain-lainnya. Jadi langsung ke rumus di sini yang ditampilkan, ini kurang lebih sama seperti yang ditampilkan oleh saudara Siska tadi. Di sini untuk FN dalam kurung bisa dilewati aja kalau mirip serupa, tapi ini untuk forwardnya ya toh? Iya Pak, ini kalau ini tuh cara hitung lebih sederhana. Jadi jika kalau dicontoh yang tabel yang sebelah kanan ini kan F3 AD per SF, yaitu kita ingin mengetahui nilai franc Swiss terhadap Austria dolar untuk nilai forward 3 bulan. Jadi yang ini tuh seperti hitungan lebih singkatnya gitu Pak. Oke, ya bisa dilanjut aja. Ya, baik. Baik, terus di sini saya akan menjelaskan contoh dari 5.4 merupakan spekulatif posisi forward. Di sini
pada tanggal 16 Mei pada tahun 2016, yang mana di sini trader menggunakan franc Swiss terhadap dolar. Jadi pada contoh ini seorang trader percaya bahwa nanti nilai Swiss Prancis dalam 3 tahun ke depan akan terapresiasi atau akan meningkat. Jadi di sini diasumsikan bahwa seorang trader akan menjual 5 juta franc Swiss ke dolar. Jadi di sini dan terbukti pada tanggal 16 Agustus pada tahun 2016, yang mana 3 bulan dari 16 Mei 2016 tadi, nilai spot Swiss Prancis pada dolar itu menjadi sebesar 1,0200 dolar. Jadi 1 Swiss Prancis itu sama dengan 1,0200 dolar. Nah, jadi di sini trader bisa membeli menggunakan nilai spot tadi, tetapi di sini dia mengambil kontrak forward atau kontrak berjangka dengan nilai 1 franc Swissnya sebesar 1,0270 dolar. Berdasarkan hal tersebut, di sini kan ada perbedaan sekitar 0,0070 per unit. Jadi tadi tradernya dengan nilai forward kontrak sebesar 1,0270 dikurang nilai spotnya itu sebesar 1,0200. Jadi ada perbedaan 0,70 dolar per unit. Jadi berdasarkan spekulasi ini, trader ini akan mendapatkan total profit sekitar 35.000 dolar dari 5 juta Swiss franc tadi dikalikan dengan 0,0070 dolar per unit tadi. Jadi dia berasumsi bahwa saya akan menerima 35.000 dolar keuntungan. Namun ternyata pada nilai spot pada 3 bulan ke depan, nilai dolar itu terus terdepresiasi hingga menjadi 1,0300. Yang mana tadi spekulasi atau nilai forward yang diambil oleh trader sebesar 1,0270 ternyata pada saat nilai spot 3 bulan ke depan ini terdepresiasi lebih jauh sebesar 1,0300. Jadi di sini si trader tadi akan kehilangan sekitar 0,0030 per unit. Dari total 0,0030 per unit ini, dia akan kehilangan sebesar 15.000 dolar dari 5 juta franc Swiss dikali 0,0030 dolar. Jadi langsung dilihat, teman-teman bisa lihat ke grafik yang di samping ini, lihat garisnya ini. Ini untuk long position dan short positionnya. Jadi untuk nilai 0 yang di garis horizontalnya itu sebesar 1,0200 itu nilai spotnya, nilai spot Swiss Prancis terhadap dolar. Nah, terus yang F3-nya itu adalah forward, nilai forward 3 bulan Swiss Prancis per dolar itu sebesar 1,0270. Tetapi sebelum ini jatuh kontrak, sebelum forward kontrak selesai, sebelum jatuh tempo, ternyata dolar terdepresiasi lebih jauh sebesar 1,0300. Yang mana ini secara tidak langsung trader ini akan kehilangan 15.000 dolar karena dia kurang tepat dalam menentukan spekulasi tentang 3 bulan nilai spot dalam Swiss franc terhadap dolar. Jadi di sini secara tidak langsung si trader tadi akan kehilangan sebesar 15.000 dolar karena perbedaan 0,0030 per unit. Lanjut Mbak Siska. Oke, bisa lewat aja langsung ke swap transaction-nya aja Ya, inti. Oke, baik ya, swap transaction atau transaksi swap. Bukan swap, bacanya swap. Swap. Oke, baik. Swap transaction atau transaksi tukar ini merupakan suatu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs yang disepakati
sekarang sesuai spot rate dan dikombinasikan dengan melakukan transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing dengan kurs forward. Jadi hal ini dilakukan untuk mencegah yang tadi baru saya jelaskan. Jadi untuk mencegah dia merugi secara tidak langsung karena spekulasi dia terhadap nilai forward itu ternyata turun lebih jauh. Jadi kalau dari contoh 5.6 ini di sini tampilkan bahwa nilai dolar terhadap Swiss Prancis itu untuk nilai spot itu di angka 0,9776 sampai 0,979 untuk nilai bid ask-nya. Terus dari tabel ini teman-teman bisa lihat bahwa nilai spot $1 per Swiss Prancis itu 0,9776 sampai 0,9779. Untuk 1 month atau forward 1 bulan ke depan itu sebesar 12. Perbedaan 12 sampai 10, untuk 3 bulan 39 sampai 35, dan 6 month atau 6 bulan selanjutnya itu di angka 84 sampai 78. Mungkin kita bisa lihat di tabel yang bawahnya lagi untuk berdasarkan yang tadi saya jelaskan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa nilai spot dolar terhadap Swiss Prancis itu sebesar, untuk nilai bidnya sebesar 0,9776 dan as-nya sebesar 0,9779. Untuk nilai 1 bulannya, untuk forwardnya menjadi 0,9764 sampai 9769. Untuk 3 bulan sebesar 0,9737 sampai 9744, dan untuk 6 bulan sebesar 9692 sampai 9701. Jadi berdasarkan tabel yang ditampilkan ini, teman-teman bisa lihat di paragraf akhir, di situ ada note atau poin-poin yang diberikan untuk perbedaan spot bid ask spread dalam untuk nilai spot itu perbedaannya sekitar 3 poin. Untuk 1 bulan perbedaannya ada 5 poin, untuk 3 bulan sebesar 7 poin, dan untuk 6 bulan sebesar 9 poin. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Andrian tadi, apabila nilai spot misal yang ini 9776, jadi kalau nilai forward itu akan terus menurun, atau dalam Swiss Prancis ini akan terus meningkat, dalam dolar itu menurun. Jadi secara tidak langsung akan meningkatkan keuntungan dalam transaksi mata uang asing. Baik, lanjut Mbak Siska. Yang terakhir, poin terakhir di sini ada Exchange Traded Currency Fund atau dana pertukaran dagang, merupakan reksadana yang diperdagangkan di Bursa Efek. ETF atau Exchange Traded Fund merupakan kontrak investasi kolektif yang unit pernyataannya dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek seperti halnya saham. Jadi kalau dari dari buku ini, di sini ada ada Guggenheim. Guggenheim itu penyedia jasa penasehat dan investasi yang bergerak di bidang perbankan investasi, manajemen aset, dan pasar modal, dan asuransi. Jadi di sini Guggenheim mengeluarkan saham sebesar 50.000 untuk diperdagangkan, dengan masing-masing saham itu sebesar 100 euro. Untuk saham individunya dalam dolar Amerika Serikat ini diperdagangkan di New York Stock Exchange. Dan untuk nilai aset bersih dari satu saham pada suatu saat akan mencerminkan nilai dolar spot sebesar 100 euro. Jadi dari apa yang ditampilkan di chapter ini, di sini Guggenheim menciptakan 8 kepercayaan mata uang tambahan pada dolar Australia, pound sterling Inggris, dolar Kanada, Cina, Jepang, Singapura, Prancis, dan Swedia. Jadi total aset bersihnya, nilai aset bersihnya dari 9 perwakilan mata uang tersebut mencapai lebih dari $1 miliar pada Mei 2016, sehingga
mata uang sekarang diakui sebagai kelas atau aset yang berbeda seperti saham dan juga obligasi. Mungkin sekian dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Sekian dari apa yang kami jelaskan mengenai pasar valuta asing. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa ya, di chapter kali ini merupakan hal-hal dasar bagi kita jika kita ingin memasuki pasar valuta asing. Kita harus mengetahui apa itu kurs spot, apa itu kurs forward, apa itu bid ask dalam valuta asing, terus langkah-langkah apa yang harus kita ambil dalam melakukan transaksi dengan mata uang asing agar tidak mengalami kerugian dan lain sebagainya. Mungkin selebihnya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Egy dan teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, tepat 1,5 jam ya secara detail. Kalau saudara sudah baca, ngikutinnya bisa lebih nyaman. Tapi kalau saudara nggak membaca ini ngomong apa itu ya. Yang terakhir cukup mengesankan ya. Kalau kamu menutup mata, niscaya kamu tidak akan bisa melihat apapun. Itu beberapa kali saya lihat ada yang aneh-aneh itu di TikTok ya. Coba kamu lihat ke atas, pasti kamu bisa lihat langit. Lihatlah ke atas adalah. Oke, terima kasih untuk penyaji. Ada beberapa yang nanti kita diskusikan lah ya, yang bisa disampaikan kesimpulan-kesimpulan dengan contoh atau kalimat yang lebih sederhana. Meskipun memang perhitungannya ya harus seperti itu, ada hitungan kompleks dengan persamaan-persamaan tadi, tapi di dalam praktek ya monggo kalau saudara kerjanya di area itu, nantinya saudara akan tahu dengan sendirinya dari apa yang saudara pelajari ya. Kalau saudara nantinya tidak bekerja di area itu ya jadi pengetahuan lah bahwa yang terkait dengan tadi yang masih saya tanyakan, yang saya tanyakan kepada Siska tentang cross currency tadi sudah bisa dijelaskan sebenarnya melalui cross currency desk tadi itu, ya itu sebenarnya sudah penjelasan untuk keterkaitannya dengan yang saya tanyakan sudah bisa dijelaskan oleh Bapak Mas Andrian tadi. Oke, kita lanjut dulu untuk yang kedua tentang artikel. Saya persilakan dan saya yakin saudara sudah dapat semua ya. Oke, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Egy dan selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok keuangan dengan anggota Winda Erlita dan saya sendiri Suci Alfianita akan mempresentasikan artikel dengan judul pengaruh kurs spot dan kurs forward dalam memprediksi future spot pada pasar valuta asing kawasan Asia Tenggara. Pendahuluan, pentingnya aktivitas dalam forex exchange ini timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya pergerakan uang dan modal internasional, di mana perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan hubungan ekonomi antar negara akan saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain itu secara tidak langsung akan berdampak pada indikator suatu negara. Nah, nilai tukar mata uang suatu negara ini merupakan salah satu indikator penting dalam suatu perekonomian.
Nah, nilai tukar ini memiliki implikasi luas baik dalam konteks ekonomi domestik maupun internasional. Mengingat hal ini, hampir semua negara melakukan transaksi valuta asing, di mana valuta asing itu sendiri merupakan suatu pasar atau tempat di mana individu-individu, berbagai perusahaan multinasional dan kalangan perbankan mengadakan jual beli atas berbagai mata uang dari berbagai negara. Transaksi valuta asing ini juga dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga mencari keuntungan jangka pendek dari selisih kurs. Di sini juga disebutkan ada 2 jenis valuta asing, yaitu kurs spot dan kurs forward. Di mana kurs spot ini terdiri dari transaksi valuta asing yang biasanya selesai maksimal 2 hari. Dan kurs forward itu merupakan transaksi valuta asing di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu atau di masa yang akan datang. Di sini juga disebutkan ada 3 faktor pokok yang menyebabkan kurs itu berubah-ubah. Yang pertama ada faktor fundamental, kemudian ada faktor teknis, dan terakhir ada faktor psikologi. Di mana faktor fundamental ini terdiri dari faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi, berupa perkembangan ekonomi, kemudian tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pengangguran, utang pemerintah, kemudian anggaran negara, dan cadangan devisa, dan lain sebagainya. Untuk faktor yang non-ekonomi, berupa peperangan, kemudian keadaan politik suatu negara, dan stabilitas nasional suatu negara. Yang kedua, faktor teknis. Perkembangan kerja valuta asing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang telah tercermin dalam pergerakan yang digambarkan pada sebuah bagan atau chart, dan proses tersebut ini cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, sehingga itu dapat digunakan sebagai indikator untuk membeli dan menjual suatu mata uang asing. Kemudian untuk faktor psikologis, di mana permintaan dan penawaran para pelaku pasar berdasarkan dengan estimasi tentang perkembangan kurs di masa yang akan datang, dengan membeli pada saat kurs turun dan menjual pada saat permintaan kurs naik. Nah, tindakan ini disebut dengan spekulasi. Dalam bertransaksi valuta asing ini diperlukan keahlian dalam meramalkan kurs di masa yang akan datang untuk menghindari risiko dalam bertransaksi valuta asing. Nah, meramalkan valuta asing atau meramalkan nilai tukar kurs pada masa yang akan datang itu merupakan strategi yang penting bagi suksesnya bisnis internasional. Kemudian fluktuasi mata uang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, oleh sebab itu tidak ada teknik peramalan valuta asing yang akurat. Fluktuasi inilah yang menjadi sumber resiko kurs bagi investor, perusahaan multinasional, maupun kalangan perbankan yang terlibat aktif dalam transaksi valuta asing. Selama tahun 2011, fluktuasi di kawasan Asia Tenggara ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, karena tingkat bunga di negara kawasan Asia Tenggara cenderung menurun, tidak berfluktuasi seperti kurs mata uang. Nah, kemudian ada kemampuan peramalan nilai mata uang, ini berbeda untuk tiap jenis mata uang. Ketidaktepatan peramalan atau proyeksi valuta asing dapat menghilangkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi perdagangan internasional. Karena hampir sebagian besar transaksi di bisnis internasional ini dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kurs valuta asing tersebut. Kemudian ada proses pembuatan peramalan dari indikator pasar yang lebih dikenal dengan peramalan berbasis pasar, biasanya dikembangkan berdasarkan kurs spot dan kurs forward. Peramalan kurs jangka panjang itu dapat dilakukan
berdasarkan kurs forward jangka panjang, kemudian peramalan kurs spot itu digunakan karena kurs spot ini mencerminkan perkiraan pasar atas future spot dalam jangka waktu dekat. Nah, pada tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui signifikan pengaruh perubahan kurs spot pada triwulan 1 tahun 2011 dalam meningkatkan future spot pada triwulan 2 tahun 2011 pada pasar falas kawasan Asia Tenggara. Dan kemudian untuk mengetahui signifikan pengaruh perubahan kurs forward pada triwulan 1 tahun 2011 dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar valuta asing kawasan Asia Tenggara. Nah, dan kemudian itu untuk mengetahui signifikan pengaruh perubahan kurs spot dan forward triwulan 1 tahun 2011 dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar valuta asing kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ini ada kerangka konsep dan hipotesis. Dari gambar kerangka konsep tersebut merumuskan beberapa hipotesis, yaitu hipotesis pertama, hipotesis 1, perubahan kurs spot pada triwulan 1 tahun 2011 berpengaruh signifikan dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar valuta asing kawasan Asia Tenggara. Kemudian hipotesis 2, perubahan kurs forward pada triwulan 1 tahun 2011 berpengaruh signifikan dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar valuta asing kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, hipotesis 3, perubahan kurs spot dan forward triwulan 1 tahun 2011 itu berpengaruh signifikan dalam memprediksi future spot triwulan 2 tahun 2011 pada pasar valuta asing kawasan Asia Tenggara. Kemudian metode. Pada penelitian ini merupakan bentuk studi empiris dengan rancangan penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, kemudian jenis data penelitian yaitu data sekunder, dan data yang menjadi objek penelitian ini adalah 7 mata uang asing yaitu rupiah, ringgit, dolar Singapura, baht, peso, kemudian dolar Brunei. Di sini juga ada definisi operasional untuk variabel kurs spot, yaitu kurs nominal pada hari tersebut atau nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang domestik tertentu pada saat terjadinya transaksi. Nah, dengan pengukuran kurs spot diambil dari kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengamatan yaitu triwulan 1 tahun 2011 pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk kurs forward, kurs yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi untuk dibayarkan pada masa yang akan datang. Dengan pengukuran kurs forward diambil dari data yang disajikan oleh web forexpros.com pada triwulan 1 tahun 2011 pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk future spot itu yaitu nilai kurs spot yang akan berlaku di masa yang akan datang atau periode berikutnya. Dengan pengukuran nilai kurs spot akan datang pada periode berikutnya itu diambil dari kurs tengah Bank Indonesia pada triwulan 2 tahun 2011 pada bulan April, Mei, dan Juni. Nah, selanjutnya untuk populasi penelitian yaitu keseluruhan kurs mata uang di kawasan Asia Tenggara yang meliputi rupiah, ringgit, dolar Singapura, baht, peso, dan dolar Brunei. Sampel dalam penelitian ini yaitu kurs mata uang ringgit, dolar Singapura, baht, peso, dolar Brunei terhadap rupiah selama 2 triwulan pertama tahun 2011 yang berjumlah 60 data dengan teknik purposive sampling.
Untuk cara pengumpulan datanya melalui observasi non-perilaku, yaitu melalui catatan historis maupun catatan sekarang. Kemudian untuk klasifikasi pengumpulan data itu bersifat time series atau runtut waktu. Untuk teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dengan uji autokorelasi, kemudian dilakukan pengujian Durbin-Watson. Nah, ini tabel jumlah sampel. Pada tabel 2 ini menunjukkan jumlah sampel kurs spot, kurs forward, dan future spot pada triwulan 1 dan 2 pada tahun 2011, di mana jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 sampel pada masing-masing mata uang. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, akan saya lanjutkan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil data pengolahan SPSS menunjukkan pada triwulan 1 tahun 2011 untuk seluruh kurs mata uang berjumlah 60 sampel. Nilai minimum dan maksimum dari masing-masing sampel ranknya tidak terlalu jauh sehingga sampel tersebut dapat dikatakan mewakili dari populasinya. Nilai standar defisiasi menunjukkan seberapa jauh nilai yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Kemudian uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji autokorelasi. Untuk menguji model regresi mempunyai korelasi antara kesalahan pengganggu periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau T-1. Di mana periode T adalah periode pada saat masa yang akan datang, yaitu future spot, dan periode T-1 adalah pada saat pengamatan, yaitu kurs spot dan kurs forward. Next. Nah, selanjutnya nilai Durbin-Watson pada 4 kurs valuta asing, yaitu ringgit, dolar Singapura, baht, dan peso berada pada kondisi 0 kurang dari D kurang dari DL, maka H0 ditolak. Artinya ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada T, yaitu pada triwulan 2 tahun 2011, dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya T-1, yaitu pada triwulan 1 tahun 2011. Kemudian nilai Durbin-Watson pada kurs Brunei dolar berada pada 0 kurang dari D lebih dari DL, maka H0 diterima. Artinya tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T, yaitu triwulan 2 tahun 2011, dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1, yaitu pada triwulan 1 tahun 2011. Dalam pengujian kurs valuta asing, yang digunakan adalah adanya autokorelasi antara periode sebelumnya dengan periode pengamatan agar dapat terlihat pergerakan kurs valuta asing tersebut bergerak secara bersama-sama atau tidak. Kemudian selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel penjelas atau variabel bebas. Nilai dari koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel depend sangat terbatas. Nah, berdasarkan pengujian koefisien determinasi pada rumus 1, yaitu spot, kemudian yang rumus kedua forward, dan rumus ketiga komposit. Hasil dapat dilihat pada tabel 4. Kemudian hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa keempat kurs valuta asing memiliki nilai koefisien determinasi mendekati 0 atau sama dengan 0, artinya variasi future spot dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel kurs spot yang maupun kurs forward dengan terbatas. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi untuk masing-masing kurs seperti rupiah,
ringgit, dolar Singapura, baht, peso, dan dolar Brunei, maka dapat disimpulkan yang pertama rupiah, efisiensi pasar spot, nilai koefisien determinasi kurs spot IDR itu 0,287, yang berarti 28,7% variasi futur spot dapat dijelaskan oleh variasi kurs spot, sedangkan 71,3%-nya disebabkan oleh variasi lain di luar model penelitian ini. Kemudian efisiensi pasar forward itu 0,910, yang berarti variasi futur spotnya dapat dijelaskan oleh variasi kurs forward. Nah, sedangkan 9%-nya disebabkan oleh variasi lain di luar model penelitian ini. Kemudian efisiensi pasar komposit, nilai koefisien determinasi kurs spotnya itu 0,913, yang berarti 91,3% variasi futur spot dapat dijelaskan oleh variasi kurs spot dan kurs forward secara bersama-sama, sedangkan 8,7% disebabkan oleh variasi lain di luar model penelitian ini. Begitu juga dengan mata uang ringgit, dolar Singapura, kemudian baht, peso, dan dolar Brunei, itu dapat disesuaikan dengan hasil koefisien determinasi yang telah didapatkan yang sesuai pada tabel 4. Next. Nah, selanjutnya pengujian regresi untuk hipotesis, uji estimasi regresi untuk efisiensi pada pasar valuta asing bertujuan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel depend dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Nah, berdasarkan tabel 5, untuk menguji efisiensi pasar spot pada rumus 1, efisiensi pasar forward pada rumus 2, kemudian efisiensi pasar komposit pada rumus 3, dengan membandingkan nilai signifikansi 0,5 atau alfa, maka dapat disimpulkan yang pertama, hipotesis efisiensi pasar pada rumus 1 tidak dapat ditolak karena pada signifikansi 5%. Pada seluruh kurs mata uang yang menjadi objek penelitian, yaitu rupiah, ringgit, dolar Singapura, kemudian baht, kemudian peso, dan dolar Brunei. Hal ini berarti kurs spot merupakan penjelas yang signifikan bagi futur spot. Kemudian yang kedua, hipotesis efisiensi pasar forward pada rumus 2 tidak dapat ditolak pada nilai signifikansi 5% untuk kurs mata uang dolar Singapura, baht, peso, dan dolar Brunei, yang artinya kurs forward merupakan penjelas yang signifikan pada bagi futur spot. Kemudian kurs mata uang rupiah dan ringgit tidak signifikan dan efisiensi pasar forward ditolak, artinya kurs forward bukan merupakan penjelas yang signifikan bagi futur spot. Kemudian hipotesis efisiensi pasar komposit pada rumus yang ketiga dapat ditolak pada nilai signifikansi 5% untuk kurs mata uang dolar Singapura, kemudian baht, dan dolar Brunei, yang artinya kurs spot dan kurs forward merupakan penjelas yang signifikan bagi futur spot. Jadi kurs mata uang rupiah, kemudian ringgit dan peso ternyata tidak signifikan dan efisiensi pasar spot dan pasar forward ditolak, yang berarti kurs spot dan kurs forward bukan merupakan penjelas yang signifikan bagi futur spot. Next. Seperti yang sudah dijelaskan dengan teman saya tadi, bahwa dalam transaksi valuta asing diperlukan keahlian dalam meramalkan kurs valuta asing di masa yang akan datang untuk menghindari resiko kerugian dalam bertransaksi valuta asing. Nah, dalam peramalan valuta asing itu juga dapat terjadi kesalahan. Nah, jadi kesalahan yang dapat dihitung secara absolut sebagai persentase dari nilai realisasi kurs falas. Kemudian Madura juga mengatakan bahwa pengukuran kesalahan peramalan dapat dihitung dengan rumus kesalahan peramalan, itu nilai ramalan
dikurangi dengan nilai realisasi dibagi dengan nilai realisasinya. Berdasarkan perhitungan kesalahan peramalan tersebut, maka akan didapatkan hasil kesalahan peramalan untuk masing-masing kurs seperti pada tabel 6 berikut ini. Nah, jadi pada penelitian ini, persentase perbedaan peramalan kurs mata uang peso paling sedikit di antara kurs mata uang yang lain, maka dapat dikatakan prediksi kurs peso lebih akurat dengan presentasi kesalahan 9%. Kemudian persentase perbedaan nilai ramalan terhadap realisasi paling besar dalam penelitian ini adalah dolar Singapura itu 75%, kemudian dolar Brunei 73%, kemudian baht 72%, kemudian rupiah 24%, dan ringgit 16%. Perusahaan multinasional perlu meramalkan kurs valuta asing karena aktivasi operasi perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Jadi manfaat perusahaan meramal kurs valuta asing sendiri itu akan dapat membuat keputusan untuk lindung nilai dampak kurs terhadap penjualan lokal perusahaan. Data historis dapat digunakan untuk menilai bagaimana penjualan lokal terpengaruh oleh kurs. Jika pemerintah ingin mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada proyek asing, maka pemerintah dapat menggunakan kurs spot sebagai prediktor atau yang disebut efisiensi pasar spot. Kemudian karena kurs spot ini terbukti memberikan hasil ramalan yang lebih baik atau yang lebih akurat, kurs valuta asing yang digunakan sebaiknya adalah kurs mata uang peso, karena kurs mata uang peso memberikan hasil ramalan yang lebih baik dengan tingkat kesalahan 9%. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini. Next. Kemudian terdapat implikasi dalam penelitian ini. Jadi implikasi kebijakan dapat dimanfaatkan antara lain oleh investor, perusahaan, dan pemerintah. Perbedaan kurs antara satu mata uang dengan mata uang lainnya menyebabkan investor perorangan maupun investor perusahaan dan investor suatu negara ingin menginvestasikan dana untuk memaksimalkan kekayaannya. Investor pada umumnya menanamkan modal dalam bentuk saham ataupun reksadana internasional yang merupakan portofolio saham dari berbagai negara. Investor juga dapat mengembangkan bisnisnya di berbagai negara dengan memanfaatkan keunikan dan karakteristik negara tersebut. Adanya peramalan kurs valuta asing menyebabkan investor dapat memilih jenis kurs mata uang yang ingin diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Next. Kemudian kesimpulan, kurs spot dan kurs forward secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan dalam memprediksi future spot untuk kurs mata uang dolar Singapura terhadap mata uang USD terhadap valuta asing Asia Tenggara. Kemudian untuk memprediksi future spot, para investor dan pelaku ekonomi internasional dapat menggunakan kurs spot atau kurs forward sebagai prediktor untuk jangka pendek pada tahun 2011 untuk triwulan berikutnya. Kemudian pergerakan kurs valuta asing terjadi setiap hari, bahkan dalam satu hari fluktuasi valuta asing sering terjadi. Secara empiris terbukti bahwa kurs spot merupakan prediktor terbaik dalam memprediksi future spot. Selain menggunakan kurs spot dan kurs forward sebagai prediktor, para investor dan pelaku ekonomi internasional juga harus memperhatikan faktor pengganggu yang artinya informasi-informasi terbaru yang dapat mempengaruhi fluktuasi kurs harus dapat diantisipasi. Kemudian saran, penelitian ini memiliki keterbatasan sebab penelitian ini hanya menitik beratkan kepada faktor supply dan demand foreign currency, ekspektasi dan spekulasi pasar valuta asing, khususnya perubahan kurs spot dan kurs forward dalam memprediksi future spot. Nah, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya mampu meneliti pengaruh faktor lain di luar penelitian ini seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kemudian tingkat pendapatan, pengawasan pemerintah dalam memprediksi future spot. Next.
Oke, kembali ke Terima slide. kasih. Oke, terima kasih Suci. Oke, tolong di slide ini ya. Di awal tadi disebutkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar ya. Jadi antaranya ada apa tadi, faktor fundamental ya, yang isinya tadi disebutkan ada faktor politik dan faktor ekonomi, ya, contohnya inflasi, tingkat bunga ya dan sebagainya. Terus ada faktor teknis ya, dan ada faktor psikologis ya, macam-macam faktor yang bisa berpengaruh terhadap foreign exchange ya, nilai tukar. Nah, saya melihat penelitian ini kontradiktif, artinya begini, banyak faktor yang disebutkan tadi, tapi di sini si peneliti hanya menggunakan kurs spot dan kurs forward ya untuk memprediksi future spot ya. Nah, kalau kemudian disarankan untuk pakai yang tadi faktor-faktor yang macam-macam tadi, inflasi, tingkat bunga dan sebagainya. Kalau sudah dengan dua faktor saja sudah bisa memprediksi future spot, ya, kenapa kok harus sarannya menggunakan faktor-faktor lain lagi gitu loh. Ya, jadi kan kalau udah jelas pakai dua aja udah bisa, ngapain pakai banyak-banyak. Dan jadi kontranya juga dikatakan tadi di awal banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, sementara peneliti cuma pakai kurs spot dan kurs forward untuk memprediksi. Jadi menurut saya kalau hanya pakai dua ini bisa, berarti yang lain nggak penting. Kenapa disarankan untuk masukkan itu? Dari yang saya lihat loh ya ini ya. Kalau menurut Suci gimana? R-square-nya jadi cuma udah mantep semuanya R-square-nya tadi. Gimana menurut Suci? Gimana tadi Pak? Kalau menggunakan dua. Ya, kalau menggunakan dua variabel aja sudah bisa memprediksi future spot, berarti kan faktor-faktor lain nggak penting loh. Iya. Nah, faktor-faktor lain berarti nggak penting. Tadi katanya di awal faktornya banyak yang akan mempengaruhi nilai tukar, ya. Sementara pakai dua variabel aja sudah bisa memprediksi. Terus sarannya pakailah faktor-faktor yang banyak itu. Nah, ngapain harus menyarankan faktor-faktor lain kalau pakai dua faktor ini aja sudah bisa memprediksi kok? Mungkin agar lebih gimana ya jelasinnya? Agar lebih ini untuk meramalkan atau untuk gimana? Untuk menentukan. Nah, itu kan dikatakan untuk memprediksi future spot toh. Ya, future spot itu maksudnya kan kurs di masa yang akan datang kan. Ya, menurut kamu gimana? Kontradiktif? Maaf Pak, Silakan. Mungkin bagi peneliti agar jangkauan penelitiannya lebih luas lagi gitu Pak. Jadi semua banyak faktor yang belum dimasukkan. Itu kan untuk diteliti di periode. Kalau hasilnya ini tidak memuaskan dengan kurs spot dan kurs forward tidak memuaskan, ya, R-square-nya kecil misalnya atau pengaruhnya tidak signifikan, ya disarankan pakai faktor-faktor lain kan gitu toh, ya seperti inflasi, tingkat bunga dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah signifikan, ngapain lagi harus meminta penelitian berikutnya pakai faktor-faktor lain? Gitu. Misalnya dengan pisau silet saja kamu bisa membunuh orang, ya. Kenapa harus suruh cari pedang, cari pistol lagi untuk membunuh? Mau pakai silet aja udah mati kok. Kan gitu. Pak, izin bertanya.
Silakan. Berarti ini kan pakai dua variabel aja udah R-square-nya udah bagus banget. Apalagi kalau pakai variabel yang disebutin tadi yang berpengaruh gitu ya Pak maksudnya? Bukan. Ditambah variabel lain bisa jadi R-square-nya jadi lebih kecil. Jadi kalau diperbanyak variabelnya nanti R-square-nya malah makin kecil ya Pak? Iya, bisa jadi nggak signifikan pengaruhnya. Baik Pak, terima kasih. Itu loh maksud saya. Ya, gini loh, gini. Kamu pakai apalagi lah, pakai bawang sama garam aja sudah enak banget, gitu loh. Jangan-jangan kalau kamu tambah dengan merica, tambah lagi dengan kunyit, tambah lagi dengan yang lainnya, rasanya malah bisa jadi nggak enak, gitu loh. Ya, jadi maksud saya kalau sudah pakai garam dan bawang aja sudah enak, kenapa harus tambah-tambah lagi yang lain? Bisa jadi nggak enak, gitu. Itu sama juga kalau sudah bisa pakai kurs spot dan kurs forward untuk memprediksi future spot, ngapain lagi harus pakai yang lain? Tadi coba ke R-square-nya, coba lihat. Nah, R-square itu tadi R-square-nya. Tuh, kan kalau pakai, apalagi dilihat dari yang kompositnya itu, udah tinggi banget. Ya. 91,3%. Ya, kalau mau lihat dari situ. Dan semuanya signifikan toh tadi temuannya kan? Ya enggak? Dari kesimpulan tadi kan signifikan semua atau pengaruhnya? Halo? Iya, Pak. Oke, ya jadi saudara semua, suatu penelitian saudara bangun karena dari penelitian terdahulu ada kontradiksi, ya, yang kemudian memunculkan gap, ya, ada sesuatu yang belum dimasukkan, yang mengakibatkan penelitian-penelitian terdahulu itu satu sama lainnya kontradiktif, ya. Kemudian dimasukkanlah misalnya variabel baru yang mungkin, ya, menurut argumen teori dan macam-macam bisa mempengaruhi dependent variabelnya. Tapi kalau ini kan, kalau saudara lihat, penelitian ini hanya coba-coba saja, saya mau coba pakai dua variabel ini aja, padahal sesungguhnya banyak variabel yang mempengaruhi. Variabel-variabel penting justru nggak dimasukkan, contohnya tingkat bunga, ya, itu malah nggak dimasukkan. Nah, jadi kalau saudara melakukan penelitian, ya, itu tadi, lihat penelitian terdahulu, temuannya apa, variabel yang dipakai apa, jangan variabelnya dikurangi, justru variabelnya ditambah. Kan karena katanya yang kalau R-square-nya sekian berarti ada variabel lain yang mempengaruhi. Ya, kita tambah dengan variabel lain yang mempengaruhi itu. Bukan cuma coba-coba, ini saya pakai 2 saja. Padahal penelitian sebelumnya udah komprehensif, pakai 10 variabel independen. Misalnya begitu. Ya, jadi harus ada argumen yang jelas kenapa cuma pakai 2 ini aja. Gitu. Nah, terus ini Mbak Suci dan Mbak siapa tadi satunya? Saudara lihat di tabel 2, coba disajikan di slide-nya di tabel 2. Nah, ini tuh maksudnya 21, 18, 21 itu apa sih? Ini pada bulan Januari itu dia diambil sampel sebanyak 21. 21 apa? 21 data, Pak. Ya, Sampel. maksudnya datanya itu satuannya apa? Kurs spot yang kurs spot ini. Kurs spotnya 21. Banyak 21 sampel untuk rupiah, kemudian Enggak, maksud saya angka 21 itu didapat dari mana? dari bentar, Pak. Dari purpose analisis regresi berkelompok.
dengan uji